Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini kita masuk pada kuliah Strategic Management pada pertemuan yang ke-14. Sebelum nanti berakhir di pertemuan yang ke-15, nanti pertemuan 16 kita sudah melaksanakan UAS. Tapi UAS-nya sebetulnya sudah dikerjakan ya pada sesi hari ini dan sesi minggu depan. Maka dari itu kita perhatikan betul kuliah pada malam hari ini dan minggu depan. Semoga nantinya bisa dapat Bapak Ibu sekalian mengerjakan soal daripada ujian akhir semester. Jadi UAS-nya adalah membuat balance scorecard model dengan menggunakan template Excel yang sudah saya kirim via grup ya. Nanti itu bisa dipakai untuk Bapak Ibu sekalian template mengerjakan apa yang sudah dikerjakan di tugas-tugas sebelumnya. Pada malam hari ini Pak Maruji akan mempresentasikan bagaimana tugas membuat sasaran strategiknya yang kemarin, kemudian dikembangkan menjadi strategic measure, jadi sasaran strategik yang terukur berdasarkan KPI-nya, dan kemudian nanti akan dikonvert, dimasukkan ke dalam Excel. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Maruji untuk mempresentasikan tugasnya. Terima kasih. Baik, ya, baik Pak, terima kasih. Ya, kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Pak, Bapak Ibu? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita mulai sesi kuliah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi rekan-rekan semua yang kami hormati sekaligus kami banggakan. Kami mau presentasi tentang balance scorecard X-Mind yang nanti akan dijadikan sebagai UAS pilihan utama. Jadi kalau kita bicara balance scorecard X-Mind, pada malam hari ini akan kami sampaikan 4 topik ya, 4 tema yang menjadi satu kesatuan yang perlu kita pahami bersama. Ini ada 4 Excel yang sudah kami tampilkan. Yang pertama kita harus memahami bisnis model dulu. Ini bisnis modelnya. Jadi sebelum kita menyusun strategi, tentunya kita harus paham dulu tentang kondisi perusahaan yang kita tampilkan dalam bisnis model seperti ini. Nama perusahaannya, visinya apa, nggak usah kami baca karena waktunya nanti lambat, bisa banyak. Visinya apa, nah juga termasuk corporate culture-nya, budaya perusahaannya harus kita masukkan karena ini yang menjiwai seluruh aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Kalau di PT Berantas Habibie sebagai perusahaan konstruksi nasional, budayanya adalah EPIC, Pak, Bapak Ibu sekalian. EPIC itu adalah entrepreneurship, P-nya professionalism, I-nya adalah EPIC, kebalik itu ya, I-nya adalah inovatif, C-nya adalah kompetitif. Itu yang menjiwai gerak langkah organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, nanti setelah itu baru kita petakan dulu, kita uraikan dulu yang namanya strategic objektif di masing-masing perspektif. Ini sudah kami gambarkan secara detail. Di PT Berantas ada 20 strategi yang kita kembangkan. Yang dari sisi financial perspektif itu ada 3, meningkatkan nilai pengembangan saham, meningkatkan pendapatan usaha, dan meningkatkan laba. Yang di perspektif customer itu ada 3 strategi, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan citra perusahaan yang positif. Sedangkan di internal business perspektif, ini kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ada 10 strategi objektif. Enggak usah kami baca, nanti kita terangkan di petanya. Sedangkan yang dari sisi learning and growth, itu ada 4 strategi yang perlu kita kembangkan. Ini dulu, bisnis modelnya kita turunkan di sini dulu, nanti biar nyambung semua. Nah, setelah kita memahami bisnis model, baru kita buat peta strategi. Seperti ini. Tapi ini masih sifatnya masih image, karena di Excel.
Coba kita lihat di ini ya, di yang asli di X-Mine-nya coba kita lihat. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang peta strategi di X-Mine-nya seperti ini. Tadi setelah kita kembangkan strategi-strategi untuk masing-masing perspektif, maka akan kita breakdown menjadi masing-masing tema. Mana strategi yang bersifat input, mana yang bersifat proses, mana yang output, dan mana yang outcome. Supaya nanti ada hubungan yang saling selaras. Sudah kami petakan di PT Berantas. Inilah petanya, bahwa dari sisi input, strateginya adalah menyediakan sumber daya yang tepat. Ini di internal prosesnya. Sedangkan strategi di input di learning and growth itu terkait dengan sumber daya manusia. Ini ada 4 tadi. Kompetensi karyawan, engagement atau keterikatan karyawan, pemanfaatan IT untuk mendukung SDM, dan yang terakhir, bagaimana implementasi budaya kerja. Nah, semua ini nanti mengarah kepada perbaikan proses bisnis. Nah, dari proses inilah nanti akan mengarah pada tujuan atau sasaran, yaitu ke output dan outcome-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, setelah kita lihat strategi-strategi ini, kita breakdown ke tema input, proses, output, dan outcome, tentunya nanti masing-masing strategi ini akan kita buat yang namanya KPI, atau strategic measure-nya apa. Contohnya ini, contohnya kita klik aja yang ini ya, yang di ini, klik, ini muncul. Nah, masing-masing strategi nanti akan kita breakdown apa yang namanya KPI. Di sini KPI nih, batas waktu, penunjukan tim project, terus pemenuhan alokasi dana sesuai rencana biaya perusahaan, dan seterusnya. Nanti masing-masing ini ada ukurannya yang harus dicapai, ada target-target yang harus kita capai. Nah, target-target ini nanti akan kita ukur di pengukuran kinerja. Nanti setelah kita ukur, baru kita nanti mencari gap, baru setelah nanti kita akan evaluasi. Jadi nyambung semua ya, dari bisnis model, strateginya seperti apa, nanti kita tuangkan masing-masing dalam tema input, proses, output, outcome. Masing-masing strategi kita membuat KPI-nya. KPI di masing-masing strategi, dan masing-masing KPI ada ukurannya yang harus dijadikan target untuk dicapai. Nanti akan diukur. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat masing-masing ini kita ada KPI-nya. Kita lihat di sini. Nah ini, terutama di proses ya. Contoh saja gini. Contoh saja klik di ini. Nah, ini contoh. Contoh ada strategi namanya meningkatkan perolehan kontrak yang berkualitas. Ini adalah strategi di bidang proses. Nah, tentunya di strategi ini harus kita tetapkan namanya KPI atau Key Performance Indikatornya apa. Kalau ini ada 2, proyek baru yang bisa dikerjakan, proyek yang memenuhi standar minimal laba. Ini masing-masing ada targetnya, ini KPI-nya ini, 2 ini, targetnya yang proyek baru yang bisa dikerjakan 80%, dengan proyek yang memenuhi standar laba adalah 90%. Nah, inilah nanti yang akan kita ukur, dan kami di Berantas, cara untuk mencapainya pun sudah kita ada action plan-nya nih. Makanya ada action plan, ini lengkap sekali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kira-kira yang nanti di peta strateginya bisa kita lihat nanti di Excel-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kita pindah lagi. Nah, sekarang kita lari ke ini. Setelah kita tahu bisnis model, kita kembangkan strategi, KPI dan target-targetnya, baru nanti kita tuangkan dalam pengukuran kinerjanya. Nah, ini sudah kami linkkan ke sini semua. Jadi nanti nggak ada yang kelewatan ya, insya Allah. Ini kira-kira tampilannya di PT Berantas ini. Balance scorecard PT Berantas Ayu Prayoga Persero ini kinerja tahun 2018. Januari sampai Desember sebelum terkena pandemi ini luar biasa. Kerjanya bagus sekali Pak. Pak Rashid dan rekan sekalian, bagus sekali ya. Ini angkanya angka real yang kami dapatkan dari perusahaan. Jadi ini yang tadi, yang 30 tadi di sini. Yang 20 tadi, strategi objektifnya ini sudah kita pilah-pilah.
Ini di financial perspective ada 3, di customer perspective nanti ada 1, 2, 3, di prosesnya ada 9 ini, terus di learning algorithm ada 4. Nah, masing-masing strategi tadi kami sebutkan ada yang namanya measure-nya, KPI yang diukur nanti. Atau KPI ini ya, KPI-nya adalah di sini adalah strategic measure-nya apa. Nah, nanti ini masing-masing ukuran-ukuran ini, KPI ini ada targetnya. Pertama satuannya yang pengukuran, ada persen, ada rupiah, ada unit dan seterusnya. Tentunya ada targetnya masing-masing. Contoh ROE, di keuangan meningkatkan nilai bangunan saham itu ada 2, ROE dan EBITDA margin. Ini targetnya kami 25%, ROE-nya, EBITDA margin-nya 11,04%. Nah, sedangkan ini aktualnya pada akhir tahun, kalau kami bukan akhir tahun Pak Raji, kami tiap bulan kita evaluasi. Jadi ini ambil per tahun, tapi setiap bulan sejujurnya kami evaluasi perkembangannya, biar nanti kalau ada yang gap yang terlalu jauh, kita langsung bisa action supaya mendekatkan gap-nya akan tertutupi. Nah, setelah kita bandingkan, actualnya ini, targetnya ini ya, kita dapat 26%, baru ketemu skor Pak di kami Pak. Skornya ini adalah, pakai rumus, adalah actual dibagi dengan target. Nah, ketemu skornya 101%. Nah, di kami Pak Arasi, beda mungkin dengan contoh itu, ini 4 ini kita anggap sama Pak targetnya. Apa, weight-nya atau nilai bobotnya sama. Sama Pak, jadi 25% semua. Jadi financial 25%, ini yang customer 25%, internal business process 25%, dan juga 25% Pak. Ini kebijakan manajemen karena memang sama-sama memiliki bobot yang penting untuk menilai kinerja. Nah, akhirnya nanti bobotnya kita 25% kita alokasikan ke masing-masing strategic mission-nya. Kita bagi sesuai dengan diskusi, harapan manajemen, dan kondisi-kondisi yang khusus di bidang dunia konstruksi. Ini udah ketemu. Contoh, ini 2,5% ROE-nya, 2,5%, ini 5%. Memang yang paling menjadi fokus itu adalah ini Pak, laba bersih di kami Pak, ini Pak. Bobotnya paling tinggi. Karena memang tuntutan pemegang saham itu memang laba bersih. Itu paling tinggi. Tapi yang lain juga ada porsi 2,5. Ini kebijakan manajemen dan diskusi antar organisasi ya. Kita kalikan bobot dengan capaian skornya. Akhirnya performanya ketemu Pak. Masing-masing ini KPI-nya ketemu skor atau performanya ketemu. Nanti begitu ketemu, nanti ada di total inilah kinerja masing-masing perspektif total dari, sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa untuk kinerja financial perspektif dari target 25 skornya ternyata 25,89. Nah, TLS ini adalah traffic light system. Jadi kami menggunakan traffic light system. Ini Pak rumusnya Pak Arasi dan rekan-rekan sekalian. Di kami begini, bicaranya begini. Nah ini TLS-nya begini. Ya. Ketika kinerja itu lebih besar atau sama dengan 95, itu warnanya hijau. 70 sampai 9 dia sama dengan atau lebih besar 70 sampai dengan 95 itu kuning. Kinerja di bawah 70 adalah merah. Nah, akhirnya kita buat TLS di sini. Di kami sudah pakai program, Pak. Ini benar manual, pakai program komputeris. Jadi ketika nilainya ini tadi, yang keuangan mana tadi ya? Ini kinerjanya di sini, Pak. Satu-satu berarti hijau. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kami baca satu-satu mungkin banyak waktu yang terbuang. Ini ya begitu. Di keuangan begitu, nanti kita contoh di customer perspektif. Kami ditarget ada nilai kontrak baru di bidang sumber daya air. Contohnya nih ya. Targetnya adalah 3,9 triliun per tahun. Ternyata kerja keras rekan-rekan di divisi sumber daya air luar biasa sehingga ini ketemu 3979 Pak Bapak sekalian. Sehingga skornya adalah 102,03%, bobotnya 10%, ya 10%. Akhirnya skornya 10%. Nah, namun dari target total ini ternyata ada sub segmen yang bernilai kuning dan merah. Apa itu ini? Kelihatan ini kalau di breakdown. Prasarana berhubungan. Targetnya 610 cuma ketemu 478. Sehingga hanya ketemu 78,36%. Juga sama. Krisikan lebih parah lagi. Di target
340 miliar hanya 235 atau 69%. Sehingga sesuai dengan tadi kebijakan tadi ini yang tadi yang PLS tadi, akhirnya apa? Akhirnya di bidang perasaan berhubungan, walaupun secara total SDA sumber daya air itu hijau PLS-nya, tapi subsegmen berhubungannya hanya 78% sehingga warnanya kuning. Bahkan untuk yang kelistrikan karena masih di bawah 70 warnanya merah. Nanti akan menjadi perhatian dalam rapat tinjauan manajemen. Ini contoh. Nah, juga di proses bisnis ya. Alhamdulillah hampir semuanya bagus Bapak Ibu sekalian, hampir semuanya bagus, memang kerja kami excellent. Cuma satu yang jadi perhatian utama begini, ini. Collection period Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini targetnya hari, itu maksimal 43 hari. Target di perusahaan, tapi ternyata rata-rata di perhitungan adalah 62 hari, lebih tinggi. Sehingga kebijakan manajemen kalau lebih dari 43 sekian hari itu ketemunya 80%. Sehingga skornya kuning, belum bisa hijau. Mengapa demikian? Nanti ada evaluasinya di belakang. Ini contohnya. Dan seterusnya kami hitung satu persatu pakai data. Akhirnya total jenderal secara total perspektif dari target 100% ketemu 103,48%. Sehingga memang PLS-nya berwarna hijau. Walaupun ada beberapa catatan tadi yang warna kuning dan merah tadi ada. Ini kira-kira balance scorecard-nya sesuai dengan data yang kami dapatkan di perusahaan. Tentunya nanti rekan-rekan sekalian bisa mengembangkan data ini di perusahaan masing-masing dengan pola seperti ini. Ini mudah sekali. Kami banyak ilmu dari Pak Ara sini, mudah sekali jadinya ini. Mudah sekali, asal kita tahu ini. Strateginya kita tahu, measure-nya kita sudah tentukan, dan targetnya harus jelas, terukur dan jelas. Semuanya angka, jelas semua. Nanti actual-nya pakai data yang ada, tinggal nanti bagaimana scoring-nya, weight-nya, bobotnya tergantung kebijakan perusahaan, nanti bagaimana performanya dan TLC-nya bagaimana. Nanti sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Nah, inilah scorecard yang kita dikembangkan, namun beberapa kami sampaikan bahwa ini mengingat belum pandemi Pak Rasi, semua kinerja itu bagus semua Pak. Baik di perspektif keuangan, ini bagus memenuhi target. Di perspektif di customer, 25,53 memenuhi target. Di internal business proses, 25 ketemu 25,52 ketemu target. Dan juga di planning and growth, justru lebih tinggi nih Pak, di luar biasa di planning and growth, ketemu 26,54. Memang bagus sekali ya, sehingga total perusahaannya mencapai target. Ini dari segi balance scorecard-nya, pengukurannya. Nah, setelah kita ukur, ini belum selesai Pak, nanti ada yang namanya evaluasi kinerja. Nah ini kuncinya juga ini. Setelah kita ukur sama-sama, ini tiap bulan Pak, ini hanya karena per tahun, kami janjikan per tahun. Kami tuangkan dalam seperti ini, tabel seperti ini, kira-kira. Tadi perspektif, ini financial, customer, proses, dan growth. Tadi bobotnya sudah kita tentukan 25%, 25%. Nah, nilainya sudah kita ambil dari sana. Ini sudah pakai sama dengan, ini sudah pakai rumus nih, sama dengan. Jadi kalau sana berubah, ini berubah. Nilai masing-masing sudah kami cantumkan di sini. Nanti kinerja masing-masing perspektif sudah ada di sini. Ini juga rumus. Akhirnya TLC-nya ketemu, hijau semua. Baru kita evaluasi. Ini evaluasinya seperti ini. Perspektif financial. Secara umum, capaian kerja perspektif financial telah mencapai target yaitu 103,56. Artinya di atas target. Nah, apa lesson learn atau pelajaran yang bisa diambil dari sini? Ini ternyata. Namun, ada realisasi beban bunga bank yang targetnya yang realisasinya 82,82 M, padahal target anggarannya hanya 80. Ini jadi catatan manajemen. Walaupun secara umum hijau, tapi ternyata ada realisasi beban bunga bank yang melebihi anggarannya. Ya, kita lihat ya, beban bunga bank. Jadi di sini, di pengukuran. Ini Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih hijau, nih, di keuangan. Ini lihat nih. Targetnya 80 miliar, ternyata realisasinya 82,85%. Ini menjadi catatan manajemen waktu itu. Kenapa kok kita boros di beban bunga bank, gitu kan? Akhirnya nanti ditanya, kenapa demikian? Inilah kira-kira nanti evaluasinya. Ini Pak. Hasilnya begini. Akhirnya feedbacknya begini. Ini karena realisasi yang beban bunga bank itu lebih tinggi dari anggaran, makanya menjadi kesorotan kinerja Direktur Keuangan ini.
Akhirnya feedbacknya begini, harus memperluas sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang paling kompetitif dengan persyaratan kredit yang paling ringan. Sehingga ini PR-nya Direktur Keuangan dan jajarannya. Karena apa? Karena jangan hanya Bank Mandiri gitu, dikomentari gitu. Jangan hanya Bank BNI, coba cari bank-bank yang lain barangkali beli kompetitif. Atau dengan persyaratan kredit yang lebih ringan, sehingga nanti beban bunga bank kita lebih hemat. Inilah, coba. Begitu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengenal strategi, bisa mengenal measure, kita ukur, akhirnya kita evaluasinya ada, akhirnya ada lesson learned, dan kita ada feedback-nya. Dan tahun 2019, Pak, Bapak Ibu sekalian, ternyata bunga bank kita lebih efisien, karena ada Bank Syariah Mandiri masuk, Bapak Ibu sekalian. Masuk penawaran Bank Syariah Mandiri, ada bank yang lain masuk, ternyata lebih murah. Nah, ini kita bisa ambil untuk sebagai feedback dalam rangka menekan tingginya bunga bank tadi. Nah, dari customer, ini evaluasinya, nilainya 102,14 di atas target. Secara umum, capaian kinerja prospek customer telah mencapai target, yaitu 102,14%. Apa lesson-nya? Ini tadi, lesson learn-nya. Perluan kontrak sektor berhubungan tadi dan kelistrikan masih di bawah target. Masing-masing hanya 78,36% dan 69,. Ini jadi sorotan manajemen juga, Pak. Kalian yang bagus kok, kenapa kok berhubungan sama listrik kok rendah? Inilah pesan manajemen seperti ini. Ini kami singkat bahasanya saja biar mudah. Ini bagian pemasaran, divisi pemasaran, perlu proaktif, agak besar ya, perlu proaktif dalam melakukan penetrasi pasar di sektor berhubungan, ini termasuk angkasa pura, bandara-bandara, dan kelistrikan PLN, dengan menjalin kerjasama dan sinergi dengan perusahaan konstruksi yang ternama. Nah, ini pesan manajemen. Jadi jangan hanya sendiri. Coba kalian harus membangun kerjasama sinergi dengan Wika, dengan Wijaya Karya, dengan Adikarya untuk memperluas target pasar di bidang perhubungan dan kelistrikan. Ini Pak, misalnya ini. Di internal proses juga secara umum capaian kinerja prospektif kinerja internal proses telah mencapai target, yaitu 102,08%. Apa lesson-nya? Kinerja collection period tadi kurang baik karena dari target 45 hari, Anda kok atau kita kok bisa mencapai 62 hari. Artinya kan penerimaan uang kita terlambat. Terlambatnya kira-kira berapa? 62-43. 19 hari terlambatnya, kan luar biasa. Ini pesan manajemen. Nih, kepada divisi pemasaran juga nih. Nih, setiap perolahan kontrak, sama keuangan ya, setiap perolahan kontrak, penjualan, harus mempertimbangkan 5C, Bapak Ibu sekalian. Ternyata mengapa demikian? Rupanya bidang pemasaran itu memperluas pangsa pasar ke sektor swasta, Bapak Ibu. Selama ini kan pemerintah oriented. Akhirnya karena ingin meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan omset penjualan, merambah ke proyek swasta, terutama di pembangunan apartemen dan hotel. Apartemen, hotel, kondominium. Akhirnya apa? Ini kontraknya meningkat tadi, di atas target, tapi itu tadi, 5C-nya kurang terperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Karakternya, kapasitasnya, capitalnya, permodalannya, kondisi keuangannya, dan jaminannya masih kurang memadai. Sehingga di sini ada satu kasus yang kami sebut, kami ada tagihan macet di salah satu proyek pembangunan apartemen di Cakung, karena nggak laku, karena investor itu pengennya bayar piutang kepada PT Berantas itu dengan penjualan unit, karena nggak laku, kurang strategis, akhirnya investor itu nggak bisa bayar ke kita. Akhirnya kita dibayar unit, Bapak Ibu. Nggak dibayar uang, tapi suruh ngambil unit berapa gitu. Ada yang hitungannya. Ini karena tadi itu. Kita kurang memperhatikan nih kapasitas kapitalnya pemilik proyek dan juga jaminannya kurang kuat seperti itu. Karena mereka kan mengandalkan pembayaran kontrak dengan kita itu dari penjualan unit yang dibangun itu. Tidak ada jaminan yang lain. Inilah yang kadang-kadang menjadi sorotan manajemen ya. Terus dari learning and growth. Secara umum, capaian kinerja perspektif learning and growth telah mencapai target. Bahkan tinggi ya, 106,15. Setelah dianalisa oleh berbagai unsur, ternyata gini Pak, Bapak Ibu sekalian. Target penambahan jumlah sertifikasi tenaga ahli dan tenaga kerja itu hanya 10. Itu masih terlalu rendah. Wah, Anda kok targetnya 10? Orang pasar-pasar kita kok begini. Nah, ini yang dinilai terhadap targetnya. Jadi target Anda itu kurang ketat, masih terlalu rendah. Mengingat persaingan bisnis di dunia konstruksi semakin ketat. Ini sorotan manajemen. Sehingga apa? Ini ya, feedback-nya ini. Untuk periode berikutnya, target penambahan jumlah sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil perlu dinaikkan secara signifikan.
untuk dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan kebutuhan persaingan bisnis. Jadi jangan hanya 10, kalau perlu 20 begitu. Ayo ditantang manajemen di bidang SDM, sumber daya manusia. Jangan hanya 10, ke depan 20. Ini tantangan bagi divisi SDM karena memang melihat ini strategi-strategi kita yang mengarah kepada sektor persaingan dunia konstruksi yang semakin meningkat. Nah, akhirnya secara korporat, walaupun capaiannya di atas 100%, ini secara umum capaian kerja korporat telah mencapai target yaitu 148%. Nah, akhirnya begini kesimpulannya di rapat. Untuk memaksimalkan kinerja korporat yang excellent, perlu didukung oleh proses bisnis yang unggul dari berbagai perspektif dalam cokat. Ini sorotan ya, perlu ditingkatkan lagi. Caranya apa? Nih, dengan meningkatkan proses bisnis yang unggul, dengan menerapkan metode bulan cokat secara efektif dan berkelanjutan. Ini kira-kira begitu Bapak-Ibu sekalian kesimpulan yang dapat kami ambil dari penerapan balance cokat, apalagi tadi ditunjang oleh peta strategi ini. Jadi kami tahu mana yang lemah, nanti mana yang kurang-kurang, kami evaluasi strateginya. Semuanya akan saling terjadi keselarasan antar perspektif maupun antara unit dengan korporasinya. Begitu Bapak-Ibu sekalian, dengan waktu yang singkat ini kami dapat sampaikan, mungkin nanti ada masukan dari Pak Rasi atau pendapat untuk perbaikan atau penyempurnaan kondisi capaian kerja di PT Berantas Habib Raja Persero. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Pak Maruji. Sebelum saya mungkin ada teman-teman mahasiswa sekalian yang kepingin menanyakan apa yang sudah disusun oleh Pak Maruji. Ya, silakan. Mungkin masukan atau pertanyaan atau apa? Ya. Untuk pengajaran ilmu ya. Ya, mungkin Pak Ari Bimo, monggo, Pak Teguh. Silakan. Pak Ari Bimo mungkin ada kaitannya yang mungkin. Jadi yang perlu saya ingatkan bahwa ketika kita menyusun bisnis model daripada balance scorecard itu, kata kuncinya memang ada penentuan polarisasi ya. Jadi polarisasi disinilah yang menentukan nanti mana capaian itu dikatakan tercapai sesuai target sehingga dia berwarna hijau, mana capaian itu yang kurang tercapai sehingga dia berwarna kuning, dan mana yang capaian itu tidak tercapai sehingga dia berwarna merah. Jadi polarisasi ini memang kemarin ketika saya menjelaskan menggunakan standar Departemen Kementerian Keuangan. Tapi mungkin kalau teman-teman di perusahaannya ada spesifikasi khusus, barangkali juga seperti yang disampaikan Pak Maruji tadi, bisa ditetapkan standar dengan polarisasi tersendiri ya. Ini ada keterangannya ini ya. Ini kurang satu Pak, mungkin stability ya Pak ya. Jadi kalau polarisasi itu kan ada yang maximas, kemudian ada yang minimize, kemudian ada yang stability. Ya. Kalau maximas sama minus mungkin bisa dilihat dari sini, tapi yang stability belum muncul, belum kelihatan. Jadi koreksi saya itu saja. Jadi ketika misalkan salah satu contoh stability, misalkan tadi di learning and growth, di sini ada stability kayaknya juga Pak. Di learning and growth coba mungkin. Ini Pak. Ini Pak. Ya. Ya. Jadi ini mungkin employee engagement index kan. Ini ya. Ya, ini Pak. Jadi kalau ketemu 385 ya. Ya. Jadi ini kan tidak mungkin kita berharap maksimal, pasti ada standarisasi di mana harus given, tidak boleh turun ya. Nah itu nanti mungkin itu bisa dipolarisasi lebih tajam. Oh ya betul Pak. Ya, kami memang belum detailkan Pak. Ini kebetulan karena di atas, jadi kami belum menjelaskan oleh Bapak nanti. Ya memang nggak boleh turun ini ya. Iya. Jadi kan tidak boleh turun namanya employee engagement index. Jadi dia ukuran polarisasinya adalah stability ya. Jadi itu nanti masing-masing perusahaan punya karakteristik tersendiri di dalam mengembangkan polarisasinya. Kemudian yang kedua bobot tadi. Jadi bobot di setiap perspektif itu memang beda-beda ya. Beda-beda. Itu yang kemarin ditanyakan juga oleh Bu Iva, Pak, bagaimana menetapkan bobot? Ya, kalau di standarisasi dari Departemen Keuangan, otomatis perspektif keuangan itu bobotnya pasti paling besar. Ya kan, kemudian mengerucut ke customer, kemudian ke internal business process, dan ke learning and growth. Jadi biasanya antara learning and growth dan internal business process itu bisa sama bobotnya. Tapi untuk financial perspektif
itu biasanya jauh lebih tinggi. Tapi ini tergantung karakteristik daripada perusahaan ya. Jadi tidak bisa tergantung kebijakan manajemen juga, ya, Pak. Kebijakan manajemen tidak bisa distandarisasi. Itu yang mungkin perlu dipertegas oleh teman-teman nanti ketika menyusun di perusahaan atau di kasus perusahaannya. Kemudian ini mungkin teman-teman bingung TLS. TLS ini total skor ya Pak ya? Traffic light system, Pak. Traffic light system. Oh, traffic light system. Ya, di kami namanya TLS, Pak. Nah, jadi ini kan sama kayak total skor lah istilahnya ya Pak ya? Iya. Ya, traffic light system, ya. Jadi ini total skor di masing-masing perspektif. Kalau kita menggunakan traffic light system berarti kan ada semacam kalau di mana di perusahaan-perusahaan konstruksi ada kurva S biasanya gitu ya Pak ya? Iya Pak ya. Nanti di program Pak oleh IT Pak. Jadi nanti di programnya gini, TLS ini Pak, ini dia input data di sini Pak dari skor ini di program. Gitu tulis skor nanti sini langsung berwarna gitu. Cuma karena ini masih penyusunan manual jadi masih manual Pak. Ikut ini Pak. Ikut ini. Dan kalau di perusahaan kontraktor atau perusahaan developer kontraktor kan biasanya memang ada kurva S juga kan Pak, mengikuti. Ada Pak, ada juga. Ya. Ya, S-curve-nya ada ya. Ya itu. Jadi mungkin ada spesifikasi khusus memang di setiap perusahaan. Jadi itu bisa dipakai. Jadi ini juga yang pernah saya sampaikan ketika saya diundang oleh majalah SUA tahun 2011 ya di Maranatha Bandung. Di situ berkumpul para ahli-ahli, para manajer, para CEO di dalam acara CEO seremoni. Mereka banyak mengatakan bahwa balance scorecard tidak relevan. Ada beberapa yang mengatakan sulit untuk diterapkan di perusahaan. Kemudian saya mengatakan bahwa kesalahan perusahaan ketika menganggap balance scorecard sebagai kitab suci, itulah yang menyebabkan kemudian sulit diterapkan. Iya, betul. Itu pertama. Kemudian yang kedua, balance scorecard itu kalau kita lihat secara ruhnya itu tidak bisa disusun oleh konsultan. Karena dia tidak akan pernah bisa menjiwai visi misi dan core value-nya. Mereka bisa menjiwai ini, Pak. Ya, nah, ini nggak dia bisa tidak akan pernah bisa menjiwai ini. Betul. Ini nggak bisa menjiwai ini. Akhirnya saya jelaskan. Dan akhirnya 80% pada saat itu memang mengakui bahwa mereka menyusun balance scorecard itu menggunakan konsultan. Nah, itu yang sejak awal saya juga menjelaskan kepada mahasiswa, ketika Anda menggunakan konsultan di dalam menyusun bisnis model ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ruhnya. Padahal balance scorecard itu kata kuncinya kan keselarasan. Betul, bagaimana dia bisa membreakdown sebuah visi, misi, tujuan, dan core value perusahaan kalau dia tidak menjiwai dan tidak terlibat di dalamnya. Ya kan? Dia tidak mengerti historicalnya, dia tidak mengerti karakteristik daripada perusahaannya. Ya tidak akan pernah bisa. Karena kecenderungan konsultan itu adalah template gitu loh. Dan balance scorecard ini bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu bisa ditemplate, tapi kalau balance scorecard ini adalah tools. Ketika mentemplate, itu yang bisa ditemplate itu hanya istilahnya modelnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam istilahnya inti daripada balance scorecard itu sendiri, itu harus benar-benar menjiwai visi, misi, tujuan sehingga penetapan KPI-nya itu bisa benar-benar bisa dikembangkan. Nah, kalau dia tidak bisa menentukan KPI dengan benar, maka tidak keselarasan itu. Akhirnya benar, Pak. Setelah itu terjadi diskusi. Oh iya ya, kita selama ini. Nah, itu. Jadi konsultan itu hanya bisa kita pakai untuk mengguidance dan menyusun program. Ya kan? Tapi ketika kita menetapkan sasaran strategik tadi, dan kita menetapkan strategic measure, ini peran konsultan tidak ada sebetulnya kalau boleh jujur. Konsultan tidak akan pernah bisa menjiwai ini. Iya, dia tidak akan pernah bisa menjiwai ini. Nah, padahal kata kunci BSC itu, sasaran strategiknya itu harus tepat, kemudian KPI-nya juga harus tepat, harus benar, harus nyambung, harus selaras, dan itu harus orang yang benar-benar menjiwai bisnis proses dari perusahaan. Dan itu ya pasti para CEO-nya, para manajemennya. Maka kemudian setelah itu di forum CEO itu mereka sadar, oh iya berarti kita salah ya Pak ya. Iya. Setelah itu kemudian dirombak dan alhamdulillah bisa.
Ini sama juga ketika teman-teman mahasiswa kakak kelas Anda dulu yang di pajak, di bea cukai, ketika menggunakan konsultan ya kesulitan gitu loh. Kenapa? Ketika ada perubahan-perubahan, konsultan itu dia juga kesulitan untuk melakukan perubahan karena seperti penjahit baju toh, Pak. Dia kalau misalnya ada perubahan ya dia harus ngukur lagi, kemudian anu lagi. Beda dengan ketika kita sendiri. Kalau kita sendiri ya kita bisa menyesuaikan secara fleksibilitas. Jadi secara langsung dengan kecepatan yang tinggi sehingga program itu benar-benar ketika actually dipraktekkan di lapangan itu benar-benar bisa benar-benar mengukur ketercapaian dari masing-masing sasaran strategik tadi dan benar-benar digunakan kayak yang Bapak sampaikan ketika dievaluasi maka akan muncul lesson-nya kelihatan ya betul. Kelihatan dan lain sebagainya. Karena apapun itu juga. Jadi ini omongannya orang accounting. Jadi kalau kita baca buku di dalam akuntansi manajemen, di situ pernah disampaikan sebuah statement bahwa tidak akan pernah ada sebuah penelitian, apalagi yang berkaitan dengan sasaran strategik finansial, itu secara jujur, jika yang nyusun bukan orang sendiri. Jadi jika bukan kita sendiri, itu tidak akan pernah ada kejujuran di dalam penyusunan strategik finansialnya. Kesulitan gitu loh. Nah, maka dari itu, kenapa balance scorecard itu sebetulnya peran daripada manajemen, baik tingkat atas maupun middle manajemen di sebuah perusahaan, dia itu harus bisa benar-benar menyusun sasaran strategiknya dan strategic measure-nya. Kalau nanti masuk ke sini, mengolah jadi program, jadi aplikasi, itu mudah ya. Itu baru kita mengundang konsultannya gitu. Ya kan? Makanya nanti ya saya berharap contohnya seperti Pak Ari Bimo itu ya Pak Ari Bimo harus benar-benar bisa membangun, mendesain itu. Dan alhamdulillah Pak Ari Bimo di pajak, kemudian di bea cukai, kemudian di istilahnya kantor pelabuhan dan lain sebagainya itu yang dulu mahasiswa saya itu rata-rata sekarang yang megang istilahnya di manajemen sistemnya untuk BSC model ini sudah dipegang oleh orang dalam sendiri. Sehingga ketika direksi melakukan perubahan adan itu bisa berkomunikasi langsung dan bisa langsung cepat dan menjiwai sehingga bisa digunakan untuk menyusun strategik dan pengukuran strategik daripada perusahaan. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang dipresentasikan oleh Pak Maruji. Mungkin Pak Ari Bimo bisa ikut berdiskusi, Pak, sebelum teman-teman yang lain. Silakan, Pak Ari Bimo. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau yang format seperti ini itu memang bentuknya harus seperti ini ya, Pak, kalau BSC Pak Arasi ya? Tidak, Pak. Tidak, bentuknya bisa macam-macam. Kolom-kolomnya jumlahnya enggak harus seperti ini ya. Kalau ini pakai template perusahaan kami, Pak Bimo. Seperti ini kami ambil. Tapi yang poin-poin pentingnya seperti harus ada. Ya, kalau poin-poinnya ya, betul. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti Pak Ari Bimo bisa pakai template yang punya PDAM, Pak. Ya, seperti apa ya? Iya. Jadi kalau saya kan hanya untuk template contoh itu kan hanya untuk memudahkan teman-teman, bagi teman-teman yang belum bisa tahu gambaran kira-kira nanti bisnis model BSC itu seperti apa sih. Nah, itu saya kasih contoh sederhana menggunakan Excel ini. Tapi jika misalkan ada sebuah program yang sudah jalan, ya itu bisa ditunjukkan dan istilahnya enggak perlu enggak perlu harus mirip seperti ini. Ini kan hanya supaya rule-nya saja. Bagaimana alurnya supaya bisa menjadi sebuah bisnis model balance scorecard. Dan kata kunci bisnis model balance scorecard itu kan harus koheren, harus selaras, harus terukur, dan harus terkait. Relevan dan masing-masing sasaran strategik itu dia harus bisa menjadi sebab dan akibat. Ini bahasanya leading dan lagging gitu. Ini Pak ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Arasi yang telah memberikan X-Men. Saya luar biasa Pak. Selama ini saya anggap sudah mampu betul, tapi ternyata dengan X-Men ini kami luar biasa Pak. Justru bisa mengkoneksikan ini Pak antara bisnis model ini kami koneksikan, kami hayati, sampai membuat peta ini, Pak. Peta seperti ini, sehingga apa ya, keselarasan itu akan terjaga, Pak. Karena apa? Begitu nanti kita nggak selaras,
ini loh, kok nggak nyambung? Kelihatan Pak Arasi. Kok ini nggak nyambung kemana-mana? Nah, ini ada yang salah, nggak relevan gitu loh. Ini ternyata alhamdulillah sudah hampir semua nyambung Pak. Hampir semua yang kami tulis, hampir semuanya sudah nyambung, sudah bagus. Termasuk pengukuran sudah lumayan, datanya sudah lengkap, dan evaluasinya juga sudah sama seperti praktek seperti ini Pak. Alhamdulillah, saya terima kasih Pak Arasi. Ya, sama-sama Pak. Pertajam apa ya, supaya kita tadi kesalahan tadi akan terjaga di sini, di peta strategi ini akan terukur semua. Karena ini kita klik muncul semua Pak Bimo. Jadi nanti kelihatan, oh ini nggak nyambung, target Anda nggak nyambung, strategi kelihatan nanti. Tanuannya nggak ada, cost effect-nya nggak kelihatan, nanti dari peta ini kelihatan. Pak Maruci klik aja supaya teman-teman juga paham kalau itu sebetulnya diperkecil gitu. Oh iya. Plus-plusnya itu dibukai coba Pak. Betul. Makanya nyambungnya begini. Supaya teman-teman bisa paham. Nah ini luar biasa nih. Jadi ini cuma tampilannya memang agak rumit, nggak apa-apa ya, karena ukurannya ya. Nah ini jadi menyambungkan luar biasa nih. Bagaimana setiap strategi itu, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ya kan seperti yang tepat. Ini sudah masing-masing ada KPI-nya, yang nanti akan masuk ke tabel ini, sehingga nyambung semua. Inilah yang nanti masukkan ke tabel KPI tadi ini. Nah, targetnya tadi yang ditarget itu ini. Ya, kita masukkan. Ini program kerjanya sudah nyambung. Sehingga apa? Sehingga nanti panah-panah tadi memang mengkoneksikan antara masing-masing strategi dengan berbagai tema tadi. Mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Sehingga memang nanti kelihatan mana yang enggak selaras. Nah, ini. Kelihatan ini. Nah, ini. Kita sudah bisa menyambungkan seluruh proses, Pak. Seluruh proses bisnis ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini semua ngarah ke output sama outcome, Pak. Memang nggak salah ini. Udah. Saya coba, oh ya, kayak contoh, meningkatkan portfolio bisnis, itu larinya ke sini. Larinya ke meningkatkan pasar-pasar. Ternyata iya, memang betul. Dari kegiatannya memang ini. Terus meningkatkan perolehan kontrak yang berkualitas, itu larinya ke meningkatkan pendapatan usaha. Ini, targetnya ini, oh kalau ini berarti memang. Dan nanti Pak, lesson-nya dari sini Pak. Oh, Anda targetnya nggak kecapai. Apa yang salah dengan ini? Jadi semua nyambung Pak Arasi dan rekan-rekan. Karena dengan peta ini kelihatan. Misalnya gini, meningkatkan perolehan kontrak yang berkualitas. Itu tujuannya apa? Adalah meningkatkan pendapatan usaha. Ketika pendapatan usaha perusahaan itu turun, dilihat strateginya. Nah, Anda sudah punya strategi ini. Ukurannya kok nggak kecapai. Mengapa? Lihat ini ya Pak. Nah, apa yang Anda lakukan? Selektif dalam mengikuti tender pekerjaan. Ternyata Anda sering kalah. Nah, berarti bagaimana nanti lesson-nya di sini? Ini kelihatan sekali Pak Rasid dan rekan-rekan sekalian. Memang ini luar biasa nih. Kami bisa mendorong ini karena Pak Rasid luar biasa. Masing-masing semuanya ada semua. Ini yang di risk management juga sama. Pak, itu berarti bisa gini ya Pak. Kalau ada output yang tidak tercapai, maka di backtrack aja, dibalik. Betul, ya. Ini kelihatan. Makanya nanti kalau Mas Bimo di PDM sudah bisa membuat peta ini Pak. Peta sudah nyambung, cost effect dari Pak Arisi terangkan. Kita bisa track Pak. Misalnya gini, pendapatan nggak tercapai, tracknya kemana? Strateginya kemana? Ini Pak. Oh, strategi Anda meningkatkan kontrak yang berkualitas. Apa? Measure Anda apa? Ini Pak. Loh, yang tercapai di mana? Apa di sini atau di sini? Di sini Pak. Apa yang Anda lakukan? Ini di seleksi Pak Bimo. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada yang salah di sini. Bisa nggak tepat atau mungkin kurang kegiatan yang perlu diinovasikan dan seterusnya. Itu Pak Arsi, bagus sekali nih. Saya terima kasih sekali lagi ini. Kalian dijawab pertanyaannya Bu Iva, Pak Maruci. Iya. Kalau misalkan ada di ukuran leading-nya ya. Ya, leading, misalnya di leading-nya itu sebabnya proses, ya. Ada yang merah, tapi kok di lagging-nya itu hijau, itu enggak. Selain di tracking yang harus diperhatikan bobot daripada masing-masing strategiknya. Coba jelaskan Pak Maruci dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Kira-kira mungkin nggak itu coba? Harusnya begini ya. Anggaplah gini. Tadi pendapatan usaha. Pendapatan usahanya nggak tercapai. Atau tercapai hijau. Hijau ya, tercapai. Artinya target itu tercapai. Tetapi dari segi ini, kan masing-masing ada ukurannya nih. Meningkatkan perolehan kontrak yang berkualitas. 80 tercapai 90. Terus yang proyek yang memenuhi standar labanya 90 tercapai hanya 70. Berarti kan merah sini Pak. Sini merah. Tapi sana hijau. Nah ini yang perlu ditanyakan Pak. Nanti di rapat tuh kami pernah terjadi Pak. Pernah terjadi gini Pak. Ini menarik yang ditanyakan Bu Iva ya.
Tadi itu Pak, target laba pendapatan tercapai Pak hijau. Tapi di sininya, di leadingnya tuh merah. Merah Pak, merah. Nah, ternyata apa? Setelah dicek, memang udah benar nih ya. Relevansinya sudah selaras. Cuma ketika ini dicek merah, Pak. Loh, bagaimana Anda mungkin tanya direksi, bagaimana mungkin leggingnya tercapai Anda? Usahanya tercapai. Tapi kok ini kok ada target-target KPI yang diproses kok tambah merah? Kenapa, Pak? Ternyata ada, Pak, ada indikator kerja yang belum masuk, Pak Aresi. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Itu pertama. Jadi ada variabel KPI yang belum masuk itu padahal utama. Nah, ini makanya ini sebagai bahan evaluasi kita nanti, Pak. Dengan adanya mapping strategi ini kelihatan. Nanti ini merah, di track ini hijau, leggingnya hijau, di track ini merah. Nanti ditanyakan apakah targetnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau ada target-target yang penting yang menjadi indikator keberhasilan legging ini justru yang kelewatan. Kalau kami pernah kelewatan, Pak. Loh, itu kok belum masuk itu yang penting. Akhirnya ditambahkan, Pak Rasi. Makanya dengan adanya ini, mapping ini ke depan mudah sekali, Pak. Trackingnya Pak Bimo. Apalagi di media mudah nanti. Nggak mungkin sambungan air akan bagus. Capaian sambungan airnya bagus. Padahal di proses-prosesnya mungkin jelek. Gimana bisa bagus? Nah, mungkin ada indikator-indikator yang utama tapi belum dimasukkan dalam KPI. Atau targetnya mungkin terlalu tinggi dan seterusnya. Itu Pak Rasi. Di Fatek kami pernah mengalami. Tapi dengan peta ini jadi mudah Pak Rasi. Langsung tracking ke sini loh Pak. Tracking ke ininya. Ke mappingnya nih. Oh ininya kurang. Atau usaha-usaha Anda nih ada yang belum masukkan gitu Pak. Jadi memang jadi bahan pelajaran yang sangat berharga. Itu Pak Rasi. Ya, jadi saya pertegas apa yang disampaikan oleh Pak Maruji tadi untuk menjawab pertanyaannya Bu Iva. Ya, jadi ketika kata kunci balance scorecard itu kan ada pada sasaran strategik dan strategik measure-nya. Ya, sasaran strategik itu harus koheren, harus linked, ya kan? Relevan, Pak, dan relevan, harus relevan, harus selaras, ya kan? Harus bisa menjadi sebab dan akibat. Ya. Itu tidak hanya keselarasan itu tidak hanya diukur dari bentuk sasaran strategiknya tadi, tapi juga ukuran-ukurannya. Ukurannya ini yang KPI-nya. KPI-nya itu kadangkala ada KPI yang tidak relevan masuk. Relevan dimasukkan. Ada yang relevan nggak masuk. Ada yang relevan tidak masuk. Itulah yang menyebabkan kenapa ada yang hijau atau di bawah ada yang merah. Atau kemungkinan penentuan target KPI-nya terlalu tinggi. Di proses terlalu tinggi, tapi di leggingnya rendah. Itu Pak. Bobot-bobot itu menentukan ya Bu Iva. Jadi makanya kita di dalam menentukan balance scorecard itu kita tidak hanya melihat dari sasaran strategik dan ukuran strategiknya saja, tapi juga penentuan dan penetapan bobot di setiap KPI-nya itu harus benar-benar selaras juga. Kalau nggak selaras ya akan terjadi seperti itu ya. Ya, jadi itu mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Atau mungkin Pak Ari Bimo bisa menambahkan kalau di PDAM bagaimana Pak? Gimana Pak Bimo ya? Pak mau tanya dulu Pak. Ya. Jadi kan ini baru KPI corporate ya Pak. Kalau yang ini yang kayak proyek 80% ini diturunkan lagi ke KPI unit. Nanti gini Pak. Jadi dari strategi korporat nanti namanya di cascading Pak. Di cascading ke masing-masing unit kerja. Nah, yang biasa kelewatan Pak ya, yang mungkin ya bisa kelewatan, itu ada unit kerja yang punya KPI tapi nggak nyambung ke siapa-siapa Pak. Nah, betul. Itu pertanyaan bagus. Ya, itu pertanyaan bagus. Itu PR lebih lanjut ya, karena nanti begini, ini kan korporat. Nanti ada aturan di perusahaan kami, mungkin di tempat lain juga ada. Setiap strategi yang di korporat, nanti setiap unit bisnis atau unit kerja itu mengcascading sesuai dengan ini strategi korporat. Nah, ini biasanya nggak selaras di situ. Itu namanya Pak Bimo keselarasan vertikal namanya. Jadi keselarasan itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal itu keselarasan antara strategi, KPI, target, dan leading itu horizontal. Kalau vertikal itu keselarasan antara unit kerja dengan unit bisnis, unit kerja dengan korporat itu sering terjadi Pak. Makanya ini kami sampaikan Pak Arasi, mungkin PR berikutnya. Kalau kita breakdown ke KPI balance scorecard kepada unit bisnis, ke unit kerja maupun unit bisnis, Pak. Itu sering terjadi
disharmonisasi Pak antara kepentingan korporat dan kepentingan unit Pak Arasi. Contoh begini, nanti sebenarnya bisa kami tunjukkan tapi di lain waktu ya. Perusahaan itu merah Pak, ada sasaran merah, staging yang merah. Tetapi di proses bisnis tadi itu justru excellent semua, hijau semua lah. Berarti ini kan bermasalah. Tapi setelah kita Pak Bimo, setelah kita evaluasi, kita sambung-sambungkan ya. Tapi belum pakai ini, masih pakai manual gitu, pakai diskusi. Ternyata tadi itu Pak Bimo, ini yang nggak tepat. Penentuan apa namanya? Ini Pak Arasi. Jadi kebanyakan yang jadi ini Pak. Mengapa kok tidak selaras antara strategi maupun target di unit bisnis dengan korporat? Karena penentuan target di unit bisnis atau unit-unit itu nggak selaras Pak ini ya Pak. Mengada-ada Pak Bimo. Yang penting nggak dimasukkan, tapi yang nggak penting dimunculkan. Kami tahu, sebenarnya tahu maksudnya apa? Biar kerjanya kelihatan bagus. Karena terkait dengan bonus nanti. Kami tahu, tak tanya langsung loh, Pak, Anda kenapa nggak masuk? Wah, tapi ini kan sulit Mas. Jawabannya gitu. Ya enggak Pak, ini kan justru yang ini yang penting IPN-nya gitu loh. Akhirnya ketahuan bahwa memang Pak Raji, ya ini mohon maaf ya. Karena itu targetnya sulit, akhirnya diabaikan Pak, dihindarkan, dimunculkan KPI yang mudah dicapai, tapi nggak nyambung. Itu Pak Bimo yang terjadi. Hati-hati kalau di perusahaan itu. Makanya benar Pak Raji, kalau pakai konsultan bujar Pak. Karena konsultan nggak tahu proses bisnisnya, model bisnis seperti apa, hubungan antara unit, keselarasan nggak tahu apa. Itu. Ini Pak Bimo ya, makasih ya. Nanti hati-hati Pak Raji, nanti kalau di bisnis ini harus betul-betul disambungkan betul antara kepentingan korporat dengan kepentingan strategi di unit bisnis. Betul, di cascading tadi, ya, cascading-nya harus relevan, harus selaras, tidak boleh ada saling mementingkan kepentingan secara sektoral atau secara unit masing-masing. Itu terjadi Pak Rasi. Ada yang nakal, saya jujur ada yang nakal. Begitu saya tanya, saya kejar, jawabannya itu. Mas, ini sulit dicapai Mas. Loh, nggak apa-apa, itu kan target penunjang strategi pusat. Akhirnya dimasukkan Pak Rasi, akhirnya dimasukkan jadi merah akhirnya gitu loh Pak. Jadi merah. Itu Pak Bima. Seninya kerja di bisnis seperti itu. Ada kepentingan tersembunyi yang kalau kita nggak jeli bisa membuat kegaduhan di perusahaan. Karena Pak Rasi, mungkin gambaran spesifiknya dari apa yang dijelaskan oleh Pak Maruji tadi mungkin bisa saya tunjukkan ya. Saya mohon Pak Maruji stop share dulu, saya mau share. Oh iya Pak. Ya mungkin Pak. Ya. Menarik tuh Pak Rasi ya. Jadi ini saya tunjukkan, ini contoh kasus di Direktorat Jenderal PSDKP ya. Jadi Subdirektorat Sistem Pemantauan, contohnya begitu. Ini pada level 3. Jadi sebetulnya balance scorecard nanti itu bisa diturunkan berdasarkan eselon. Mulai visi, misi, tujuan dari perusahaan nanti itu diturunkan sesuai dengan eselonnya, atau dalam hal ini bisa dikatakan sebagai level. Ini contohnya di level 3. di mana pertama peta strateginya ini kan, nah kita lihat ini tadi peta strateginya. Jadi ini ada sasaran strategik satu pada ini Kasubdit, ini level di Kasubdit ya. Kemudian ini kan diturunkan dari masyarakat customer perspektifnya, masyarakat KP, misalnya ini sasaran strategik 2, meningkatkan kinerja sistem pemanfaatan, mendukung pengawasan SDKP. Kemudian diturunkan ke internal proses perspektifnya, ada perumusan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan, kemudian pengendalian pengawasan, dan diturunkan ke learning and growth perspektifnya. Dari peta strategik itu kemudian kan terus yang disatakan oleh Pak Maruji tadi cascading ya. Cascading itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Jadi diturunkan ke bawahnya menjadi sasaran strategik dan indikator kinerja utama seperti ini. Jadi ini sasaran strategiknya, KPI-nya ini, keterangannya ini dari sumbernya dari mana, targetnya ya kan. Ini dari KPI utamanya ya. Nah, kemudian nanti itu KPI utama itu nanti akan di cascading ke bawahnya. Ya. Setelah inisiatif strategis, lah ini kan ada istilah di cascading seperti yang dijelaskan oleh target-target itu nanti diturunkan menjadi target-targetnya departemen, target-targetnya unit. Nah, ini contohnya. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya? Saya perbesar aja. Kelihatan ya? Pak. Ya. Ini loh Pak, jadi
supaya tidak terjadi yang nakalan tadi, maka harus diciptakan yang namanya cascading ini. Jadi sasaran strategik itu ketika diturunkan cascading ke bawah, ketika dia itu menjadi ukuran lagging, Pak, itu diadopsi langsung, Pak. Jadi nggak boleh kemudian di apa istilahnya diterjemahkan lagi. Jadi salah satu contoh misalkan, ukuran target kinerja, katakanlah target kinerja capaian, misalkan capaian penjualan ya, atau target omset perusahaan itu katakanlah untuk tingkat corporate itu 100 miliar misalkan. Berarti nanti 100 miliar ini kan diturunkan ke masing-masing departemen, toh, Pak. Meskipun nanti departemen itu ada yang namanya unit penghasil langsung atau departemen yang langsung memang berhubungan dengan target tersebut, maka dia itu sifatnya adopsi langsung. Tetapi nanti kalau departemen itu sifatnya supporting, ya makanya supporting itu, tapi tetap supporting itu harus ada ukuran lagging yang sama, yaitu omset tadi itu. Ya. Jadi kalau diterapkan seperti itu cascading-nya, maka bawahan itu tidak akan pernah istilahnya kemudian dia mengembangkan KPI sendiri, tidak boleh. Ya. Ada guidance dari dari corporates ya. Jadi corporate kemudian membuat guidance itu diturunkan. Nah, disinilah mungkin pentingnya bahwa keselarasan antar manajemen. Jadi ketika kita menciptakan sebuah ukuran pada tingkat corporate, maka kemudian manajemen memanggil manajemen middle untuk menerjemahkan bagaimana ukuran tingkat corporate ini bisa dideliver kepada ukuran pada tingkat manajer middle atau departemen. Dan itu sudah ditetapkan nanti mana itu yang harus diadopsi langsung. Ukuran-ukuran vital yang terkait dengan omset, profit, ya kan, kemudian efisiensi, itu memang metode cascading-nya harus diadopsi langsung. Dia nggak boleh kemudian menggunakan ukuran sendiri ya itu metodenya harus diadopsi langsung. Nah, di sini kan ada metode yang kemudian lingkup dipersempit ya, metode cascading-nya. Jadi ketika misalkan dia unitnya bukan unit langsung yang menghasilkan lagging, maka dia misalnya unit supporting, maka mungkin metode cascading-nya lingkupnya dipersempit gitu loh. Jadi ukurannya menjadi sebuah ukuran yang dipersempit, dia tidak berukur ukuran dengan lagging, tapi tetap menjadi ukuran leading yang menjadi penyebab tercapainya ukuran lagging tadi itu. Makanya dikatakan metodenya lingkupnya dipersempit gitu. Ya, jadi itu ada diadopsi langsung, lingkup dipersempit. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu. Nah, dan kemudian yang harus dipentingkan bahwa masing-masing itu harus menjadi balance scorecard itu metodenya, dia harus ada metode pedomannya, atau istilahnya kalau dalam program Pak Bimo itu misalkan user manual gitu loh, Pak. Ada user manualnya yang harus dipatuhi oleh semua departemen, semua unit yang ada di dalam organisasi. Sehingga dia tidak boleh melakukan metode pengukuran metode pengukuran maupun penentuan KPI tidak berdasarkan pada manual mutu yang manual BSC-nya yang sudah ditetapkan tadi gitu. Jadi itu mungkin untuk dipertegas ya. Dan di sini ada detail ukuran bagaimana caranya melakukan cascading untuk setiap sasaran strategik dan IQ. Jadi contohnya ini, sasaran strategik 3 tersedianya draft kebijakan. Kemudian strategi unit kerja bawah yang lingkup dipersempit itu seperti ini. Kemudian bagaimana caranya didelegasikan. Jadi ada metode-metode pemberian kebijakannya. Jadi metode-metode pemberian kewenangannya untuk penentuan KPI di bawah departemen atau di bawah unit sampai kepada nanti tingkat level person. Jadi ini nanti diturunkan terus sampai pada tingkat person, Pak. Sehingga nanti, ini terus sampai diturunkan pada, ini ada manual IQ-nya yang saya tadi sampaikan. Jadi nama IQ-nya siapa yang bertanggung jawab, definisinya, cara menghitungnya, kemudian lokasi datanya di mana. Jadi nggak bisa kemudian nanti dia menetapkan mengukur KPI-nya, wah ini Pak hasil ukuran saya, nggak ada, sudah ditetapkan data itu, nanti tarik data dari mana, lokasi datanya di mana, dan bagaimana teknik menghitungnya. Nah ini, ya kan?
terus begitu terus sehingga nanti yang dikhawatirkan oleh Pak Maruji dan Pak Bimo tadi bahwa bawahan kemudian menetapkan ukuran yang sendiri yang kemudian dia berharap supaya kinerjanya tercapai lah, itu enggak akan terjadi kalau sejak awal kemudian manual penetapan IQ-nya itu dijelaskan, ditetapkan, dan kemudian harus dijadikan sebagai guidance untuk mengukur, menghitung, bahkan sampai teknik menghitungnya ditetapkan oleh manual IQ-nya. Dan ini memang biasanya memang kalau di departemen-departemen keuangan ya, makanya tadi di pajak, di kemudian bea cukai dan lain sebagainya di Kementerian Keuangan itu ada bagian sendiri, bahkan manajer balance scorecard itu ada sendiri manajer BSC-nya gitu. Dialah yang nanti mendeliver, mendistribusikan informasi maupun sistem aplikasinya untuk mengembangkan pengukuran-pengukuran dan mengevaluasi ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh pihak direksi atau manajemen yang harus dijalankan oleh di masing-masing unit di setiap levelnya. Jadi nanti diturunkan tiap level itu, Pak. Jadi itu mungkin Pak Bimo untuk menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Maruji tadi. Mungkin ada pertanyaan, Pak Bimo. Nanti materi ini akan saya share di Elina ya. Saya lengkapi, saya share di Elina nanti. Iya, Pak.